di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majelis ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-28 dari bulan Rajab. Kalau tidak salah hitung, bulan Rajab tahun ini hanya 29 hari. Biasanya kalau Rajab 29 itu Sya'bannya genap 30 dan Ramadannya kurang juga, berarti 29. Biasanya begitu. Nah, karena ini sudah hari yang terakhir, hari yang ke-28 dari bulan Rajab, mari sama-sama kita tafakur sejenak apa yang sudah kita lakukan selama bulan Rajab. Yang jelas orang-orang yang selalu memuliakan bulan Rajab, Allah pasti muliakan dia. Pernah sudah saya sampaikan hikayat di majelis yang mulia ini, seorang perempuan yang menghormati, memuliakan, membesarkan bulan Rajab dengan berbagai macam ibadah. Ternyata begitu masuk ke liang lahat, dia langsung diangkat oleh Allah, jasadnya pun dibawa ke dalam surganya Allah. Oleh sebab itu patut bersyukur kalau di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah ini kita sudah banyak melakukan ibadah dalam rangka memuliakannya. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, penyampaian singkat subuh ini saya kepingin sampaikan satu ayat Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat 35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Artinya Allah pemberi nur bagi langit dan bumi. Bandingannya nur adalah seperti satu karangan pelita atau satu kurungan, ya maksudnya satu kurungan. Maksudnya satu kurungan pelita ini nurnya itu tersimpan di dalam satu tempat. Allah sudah berikan nur kepada langit dan bumi. Nah, lalu diumpamakan nurnya itu berada di dalam satu kurungan seperti pelita yang punya kaca di samping kiri kanan. Jadi cahaya itu dikurung. Nah, lalu dengan cahaya tersebut Allah menamakan ilmu yang diperoleh dari akal. Allah menamakan nur tersebut adalah ilmu yang diperoleh dari akal. Kemudian bisa juga dikatakan dengan ruh yang dimiliki oleh hamba Allah. Bisa juga dikatakan nur tadi adalah wahyu. Dan ada pula yang mengatakan bisa juga diartikan nur yang diberikan oleh Allah tersebut adalah kehidupan. Nah, jadi melihat dari penjelasan ini bahwasanya apa yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jiwa kita yang disebut dengan nur, ini bisa berarti akal, bisa berarti ruh, bisa berarti wahyu, bisa juga menyebabkan kita hidup. Berarti nyawa lah, ya roh. Nah, kemudian setelah ditiupkan oleh Allah ruh tersebut, setelah ditiupkan oleh Allah nur tersebut kepada makhluknya di langit dan di bumi, jadilah kehidupan.
Setelah kita hidup lalu ditiupkan Allah lagi nur tadi, jadilah akal. Nah lalu dengan akal inilah kita dapat memahami berbagai macam ilmu, kita dapat memahami berbagai macam keadaan. Maksudnya orang yang punya ilmu, orang yang punya akal harusnya dapat mencerna berbagai macam keadaan, wabil khusus urusan akhirat adalah perintah Allah. Harus paham bahwa kita ini punya tugas yang diperintahkan oleh Allah. Wajib kita memahami bahwasanya hidup kita ini diberati dengan berbagai macam kewajiban kepada Allah, karena kita adalah orang mukallaf, ya. Setelah sampai usia yang ditentukan, setelah sampai usia balik kita masing-masing, maka kita dibebani dengan berbagai macam kewajiban, sudah diwajibkan melakukan berbagai macam ibadah, makanya disebut khitabnya itu taklifi, ya. Jadi ada tujuan hidup kita. Orang sekarang bilang tuh misi, Pak. Misi hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita ini apa? Tidak lain kecuali untuk ibadah, kecuali untuk menyembah Allah. Nah lalu dalam rangka menyembah Allah atau beribadah kepada Allah itu diperlukanlah sarana, diantaranya akal yang bersumber dari nur yang ditiupkan oleh Allah. Semakin banyak nur yang dia miliki, semakin bagus manusia itu, semakin kuat akal pikirannya. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah katakan begitulah kami mewahyukan kepada engkau ruh itu dengan perintah kami. Allah mewahyukan, Allah menurunkan, meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia dengan perintah Allah sendiri. Setelah diperintahkan Allah, ruh tersebut lalu bersemayamlah dia di tubuh seseorang hamba. Berapa lama dia berada di dalam tubuh seorang hamba sudah ada ketentuan. Kita hanya tinggal menjalani. Ada yang 20 tahun selesai, ada yang 30 tahun, ada yang 40, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang lebih. Contohnya Rasulullah SAW, batas umur beliau sudah ditentukan Allah sebanyak 63 tahun. Nah selama beliau hidup 63 tahun itu, semua hidup beliau itu dipersembahkan untuk Allah. Apapun yang beliau lakukan, yang Rasulullah lakukan, semua tujuannya untuk ibadah. Harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini juga seperti itu. Tidak bisa seperti Nabi barang seperti pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Siapa bu? Pewaris Nabi juriatnya kah? Tidak begitu disebutkan. Rasulullah katakan al ulama'u warasatul anbiya. Yang menjadi pewaris Nabi itu ulama. Maka apakah dia anak cucunya Rasulullah ataukah bukan? Asal dia masuk di dalam kategori ulama, maka dia pewaris Nabi. Inilah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah sekarang ini di Samarinda penuh dengan pewaris Nabi. Banyak ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi.
Kita dukung, kita bantu supaya agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah ini semakin hari semakin bertambah besar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas. Kata Allah, apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya nur atau cahaya yang terang, kemudian dengan cahaya tersebut dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Manusia itu asalnya mati, bu, tidak ada asalnya. Lalu dihidupkan oleh Allah, kemudian diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh kepada mereka, kemudian diberikan nur atau cahaya yang terang benderang. Dengan itulah dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Lalu hidup kita, lalu kawa berjalan, kawa berbuat, kawa bertindak, ya. Harusnya setelah kita diberikan oleh Allah hak untuk berjalan, untuk hidup di tengah-tengah manusia, harusnya kita menggunakan kehidupan itu sepenuhnya untuk urusan kepada Allah. Tapi karena di dalam tubuh kita ini tidak hanya nur atau akal yang ditiupkan Allah, melainkan disempurnakan dengan adanya nafsu. Nah, dengan nafsu inilah kadang-kadang banyak manusia yang tidak bisa menggunakan akal, atau akalnya kalah dengan nafsu. Ada contoh ini namun kita memikirkan pian subuh inilah, memikirkan lapahnya, ngantuknya, uyuhnya, kolernya kada sampai pian ke dalam masjid as-salam, kada sampai. Saya tidak melebihkan dan saya menerima apa adanya. Saya bersyukur kepada Allah bahwasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ayat. Alhamdulillah setiap hari rata-rata 3, 4, dan 5 kali kita sampaikan ayat Allah. Jadi wajar kadang-kadang timbul ada sedikit gangguan. Gangguan apa yuk? Knalpotnya bina buntu. Makanya pindah bener lah. Malam itu jam 1 Bapak Ibu, kadang-kadang paling cepat jam 12:30 baru selesai, karena bulan Mi'raj. Narabang akan burak. Hari ini pun insya Allah sampai malam, nanti sampai jam 12 malam itu 5 kali. Alhamdulillah masih disehatkan oleh Allah. Lalu menggunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini melaksanakan kewajiban yang tujuannya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun memikirkan uyuh ini biar kada habis-habisnya. Karena kita punya nafsu, karena kita punya akal, harus diimbangkan. Kalau perlu naikkan sedikit nilai akal dibanding nilai nafsunya. Bolehkah kita menggunakan nafsu? Silakan, kata Allah. Silakan lakukan apapun yang kalian inginkan, selama engkau berkeinginan lakukan, kata Allah. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apabila yang kita gunakan hanya nafsu, naudzubillahi min dzalik, nantinya di hadapan Allah pasti menyesal, ya. Ulun ambil contoh sederhana, bila manusia adalah mikirkan nafsu, ada harapannya mau sampai ke tempat ibadah. Kalau dia lalai
Kalau dia abai, kalau dia tinggalkan, sanksinya sangat berat. Sering sudah disampaikan oleh para ulama, bahkan para mubalik selalu berteriak tiap malam di bulan Rajab menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan sholat. Itu aja yang disampaikan. Nah, lalu kitanya yang memiliki nur yang ditiupkan oleh Allah, yang sudah memiliki akal sempurna, coba bangsa sekali introspeksi diri. Biar kita muhasabah, lain muhabasah, lain muhasabah lah. Apa yang harus kita muhasabahkan, apa yang harus kita nilai, apa yang harus kita perhitungkan, apa yang harus kita hisab terhadap diri kita, seberapa banyak sudah ibadah yang kita lakukan, berapa banyak sudah ibadah yang kita lalaikan, sementara Rasulullah mengancam dengan berbagai macam sanksi bagi orang yang lalai ibadah. Buka kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin itu peringatan bagi orang-orang yang lupa. Tambihun itu penjagaan, peringatan. Ghafilin orang yang lupa. Jadi ada kitab namanya Tambihul Ghafilin. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, ujar Rasulullah, ada 6 sanksi bagi orang yang melalaikan sholat. Dia belum meninggalkan, Pak, belum ya. Lalai itu tahu nak? Dia sholat tetapi parak habis waktunya. Ketika dia sholat hampir habis waktunya. Kalau dia sholat subuh, kadang-kadang hampir jam 6 dia baru sholat subuh. Kenapa? Bangunnya lambat. Sholat juga dia, namun sangat disayangkan sholatnya tuh lalai, lambat. Nah, orang-orang yang lalai melakukan sholat, lambat melakukan sholat, Allah katakan celaka apa? Wailun. Tahu wail? Wail itu bahasa Arab, bahasa kitanya jurang api neraka. Wail itu ya. Makanya orang yang celaka itu nanti berada di jurang neraka. Arti wail di sini celaka karena dia lalai sholatnya. Sholat juga, namun sangat disayangkan sholatnya itu lalai. Allah berikan sanksi, sudah sering ulun sampaikan, kenapa diulang-ulang terus supaya terngiang di telinga, supaya jangan wani lagi melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan. Lawan nafsu ini biar. Menurut akan koler ada habis-habisnya. Kenapa? Jadi kada ada habis-habisnya. Nya kada ada orang menjual obat koler itu kada ada biar. Nah, cari japian di pasar manakah kada ada orang menjual obat koler. Namun kada dipaksa kada kawal biar. Nah, jadi orang-orang yang selalu menggunakan nafsu sampai-sampai akalnya dikalahkannya, hati-hati ini nanti ya. Orang yang lalai dalam urusan sholat, kata Nabi, sanksinya ada 6. Salah satunya Allah angkat berkah dari segala macam usaha yang sedang dia lakukan. Usaha apa yang pian lakukan? Pian berdagang, ada mau berberkah. Bisnis apapun yang kita tekuni, kalau sholatnya lalai, jangan harap dapat berkah dari Allah. Maksudnya berkah itu apa ya? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Orang yang mendapatkan berkah dari usahanya, maka usahanya semakin hari semakin baik. Bahkan usahanya itu dapat menciptakan aset akhirat. Ya. Bisa menciptakan aset akhirat. Bagaimana supaya usahanya bisa menjadi aset akhirat? Hasil yang dia dapatkan dari usaha tersebut dia sisihkan sebagian untuk di jalan Allah yang dikenal dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini aset, Pak. Kenapa saya katakan aset? Dia bisa mengalir sampai ke dalam kuburnya. Ini nang bola masjid nih siapa? Sebagus ini. Ini orangnya mama meninggal, mengalir pian ke pahalanya ke dalam kubur. Adanya nang masjidnya apa mengalir pahalanya
pahala nang mana ulun beriakan gambaran lah. Ibu berapa orangnya lah? Anggaplah 20 orang. Bapaknya 20 orang berarti 40. Sekali duduk di majelis ilmu seperti ini, maka masing-masing kita mendapatkan pahala sebesar sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Kalau yang hadir subuh ini orangnya 50 kali 1000, namanya banyak berapa? 50.000 pahala sholat sunat, 50.000 rakaat sholat sunat. Berapa jumlah pahalanya mengalir ke dalam kubur nih nang bola masjid. Biar tahu pahalanya ganalnya. Nah lalu siapa yang mengelola ini masjid? Siapa yang menyebabkan sehingga orang mau datang ke masjid ini, orang mau duduk di majelis ilmu di masjid ini, maka orang yang menyebabkan itu pun mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya biar bila kadang nang mengujiak ajan orang koler datangan. Jadi nang membangunakan orang sehingga orang mau ke masjid itu luar biasa pahalanya. Kenapa? Orang yang menyebabkan orang lain beribadah, maka Allah berikan pahala yang sama terhadap yang menyebabkan itu dari pahala orang yang melakukan ibadah. Jadi untung besar kalau kita memiliki aset akhirat, sehingga di akhirat nanti kita tidak kekurangan bekal. Kalau ternyata kita tidak memiliki aset tersebut, ya Allah mulai sekarang ini siapakan. Karena aset di akhirat ini 3 yang paling nyaman, biar yang jelas-jelas sebenarnya lah. Pertama sedekah jariyah, yang kedua anak nang soleh nang mau mendoakan, yang ketiga ilmu nang bermanfaat untuk orang lain. Itu mengalir semuaan ke dalam kubur. Kalau dia memiliki ketiga-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak memiliki satu pun, ucapkan aja sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita anggap orang itu mati aja, Pak. Lah, kenapa kita anggap dia orang mati? Kalaupun dia hidup, tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada usaha untuk mencari bekal demi kehidupan di akhirat. Dia tidak mau mencari itu, ya. Padahal Allah sudah tiupkan nur ke dalam dirinya yang kita kenal dengan akal. Akalnya ada, cuma kada digunakan. Cuma kada digunakan. Kena berikutnya pian hendak tahu lah. Masya Allah, ngeri baik. Orang nang berisi akal tetapi akalnya kada digunakan. Kita lihatlah, Nabi bersabda, yang kalau kita artikan dengan bahasa kita, wahai manusia, pakailah akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Nasihat menasehatilah dengan menggunakan akalmu itu. Niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang oleh Allah kepadamu. Pertama, kita punya akal. Wahai manusia, kata Rasulullah, gunakan akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Bagaimana dia bisa kenal dengan Allah kalau dia tidak menggunakan akalnya? Sebaliknya, orang yang memiliki akal namun dia tidak kenal kepada Tuhannya, berarti dia rugi. Sia-sia dia punya akal, baik. Kalau dia tidak kenal kepada Tuhan. Akalnya ada, akalnya sempurna, akalnya sangat luar biasa, namun sangat disayangkan hanya digunakan untuk hal-hal duniawiyah belaka, tidak pernah dia arahkan kepada urusan akhirat. Kada dipakainya bila urusan akhirat, bila urusan dunia pian lancar mana. Apa yang buktinya?
Adakah contohnya? Ulun contohakanlah, jangan tersinggung. Jangan kena sarik mbak dicontohkan. Beisi akal tapi kada dipakai. Ulun beri gambaran aja nalah. Orang hendak selamat di akhirat napa ya? Minimal mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah. Tidak ada niat, tidak ada minat untuk dia bisa melaksanakan perintah Allah. Mana buktinya sampai hari ini belum bisa baca Quran? Apa kabar? Ayo. Seharusnya sejak sedini mungkin usianya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun maksimal harusnya sudah bisa baca Quran. Harusnya. Almarhum Abah Sukumpul umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Anak Sidin Muhammad Amin Badali 8 tahun hafal 30 juz. Kita Pak ada nang umur 8 tahun masih bingusan. Ada nang umur 80 tahun belum bisa baca Quran. Kamana ini menggunakan? Lah, ini contoh konkret Pak. Kita kan usah menilai siapapun. Asam janar aja banjar lah. Kita aja nang introspeksi diri sampai hari ini nang umurku berapa sudah bisa kan aku baca Quran? Belum bisa. Wayah apa bisanya? Musudah nang hungak anak mati hanya anak belajar parai pian. Mun hendak belajar tuh jangan ada kata terlambat mulai wahine nalah. Berapakah umur kita segera? Mun memikirkan koler, memikirkan supan, memikirkan ngalih kada ada habis-habisnya. Jelas Bapak Ibu? Jelaslah. Sudah dititipi Allah. Ujar Allah, sudah kutiupkan nur ke dalam dirimu, sudah kuberikan akal kepadamu. Gunakan akal itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah. Linah lawan akal yang diberikan. Lalu saling nasihat menasehati dengan menggunakan akal. Niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang kepadamu. Yang diperintahkan Allah lawan kita apa yo? Ibadah yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah. Ujar Allah, orang-orang nang beriman, nang masih ada iman di dalam dirinya, diwajibkan kepadamu berpuasa sama seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu dapat rahmat, supaya kamu dapat keberuntungan. Parak sudah Nina, sebulan aja lagi Sa'ban masuk kita Ramadan. Puasa kadainya, bilanya kada puasa berarti kada bakal aja Abah Guru. Nah itu sudah. Salahnya nak sarik sudah. Jelas bulan puasa orang puasaan. Rame orang bersahur. Bila sudah malam likuran, rame orang ke masjid. Nya kada tatahu muha. Nah siang ambul kenapa? Bentar-bentar kayak seorang aja bisi dunia. Kada ada supannya tuh nah Pak. Bingung pian melihat. Takunakan lihati KTP-nya pasti Islam. Bujur kah? Orang-orang non muslim, orang-orang nang kada beragama Islam, inya supan, inya takutan pian berokok siang hari. Kenapa? Inya menghargai lawan kita. Justru kitanya nang menghancurkan agama seorang. Nah, maambul kenapa? Lihati kena kadanya berapa lawas lagi Bang? Lah. Inya nang merusak Islam kada orang lain lagi, inya seorang. Mana buktinya? Siang berjualan, kabar bawarung buka siang. Takunakan ya alasannya menjuali orang yang kada puasa. Nyata banyak kada puasa mun dijuali. Coba jangan berjualan.
Nyamannya berpikir bila kada berjualan, kada ada orang berjualan siang hari, nah berpikirnya bermasak di rumah. Ini kada buka kena warungnya, nah pengarannya yuk warung fotokopi, warung pas foto. Cuman sangat disayangkan nang kelihatan batisnya aja. Nah pas foto kan sini kelihatan kepala ke atas, ini batisnya kelihatan kepalanya siapa, nang ampun batis itu siapa kada tahu. Tapi ada di mana, di Samarinda ada, baik. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Lah, harusnya kalau kita memiliki akal, kalau kita memiliki pikiran, pikir-pikir baik-baik. Bagaimana cara kita menggunakan akal pikiran? Pikirkan Allah sudah berikan 11 bulan bebas. Silakan kata Allah makan di siang hari, silakan engkau bercari di siang hari, silakan engkau jualan di siang hari selama 11 bulan. Kalau bisa kata Allah dan Rasul, sebulan ini aja nah Ramadan aja kadusah dulu berjualan. Ini jar Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ternyata kada kawa juainya, justru bila bulan puasa berhimat dia berjualan. Nah, maksudnya amun berjualan kita pakai memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kada melawan arus kada apa-apa. Silahkan. Yang penting masih bisa mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jangan sebaliknya gara-gara sibuk berusaha lalu lalai sembahyang, hilang sembahyangnya. Kayak apa kada hilang sembahyangnya? Jam 2 bangun sudah nah di hadapan dapur habang muha. Bola apa? Bola wadai umpama lah. Bolehkah? Boleh. Siapa yang melarang orang mau bikin wadai? Tidak ada yang melarang. Tapi kalau sampai waktu subuh lapas dulu gawian. Ini kada sampai waktu subuh asik di hunjuran dapur. Orang sembahyangan seorang nunggui wadai. Nah kena nang diolah nih, nang diolah subuh tadilah. Siang kena dijual. Kapan menjualnya? Biasanya sore jam 3 sudah buka. Keasikan baulah wadai, kada ingat lagi lawan ibadah kepada Allah. Sampai kena waktu maghrib, orang pembukaan, orang sembahyangan, seorang masih asik nungguin jualan. Sebulanan tuh ya. Imbah hari raya kenapa? Iyanya mbah hari raya tarawih kada pernah. Ayo di mana kita mandak akalnya ya? Lah. Ujar Rasulullah, gunakan akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Nasihat menasehatilah dengan menggunakan akalmu, niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang buatmu. Apa yang diperintahkan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah wa 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas ya. Ujar Allah, orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab api neraka. Kenapa? Neraka itu jar Allah ada malaikatnya. Di neraka itu ada malaikat yang keras, malaikat yang kasar, malaikat yang tidak ada belas kasihan, tidak ada maaf bagi mereka. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Ujar Allah, ajab sepuas-puas buhanikam. Nah jingkar tuh ya. Makanya jaga diri kita, jaga keluarga kita. Bagaimana cara menjaganya? Pertama,
gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan kita lalaikan. Ketahuilah olehmu bahwasanya akal itu dapat menolong kamu di sisi Allah. Ketahui pula bahwasanya orang-orang yang berakal ialah orang-orang yang mampu mentaati perintah Allah. Meskipun mukanya tidak cantik, dirinya hina, kedudukannya rendah, dan bentuk tubuhnya buruk, dibanding orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mendurhakai Allah Ta'ala. Orang-orang yang berakal, kata Nabi, adalah orang yang mau mentaati Allah. Itu orang bakal gue. Nah, biar orangnya, ujar Nabi, kada cantik, meskipun orangnya tidak punya kedudukan, meskipun orangnya dihinakan orang lain, meskipun dia tidak tergolong orang besar, meskipun bentuk tubuhnya jelek, buruk, lah, nangkai itu wadak dihantak. Tahu lah kayak wadak dihantak, mana randah, lama nggak pulang, hirak nggak pulang, lah, penyarikan nggak pulang. Nah, jadi meskipun tubuhnya buruk, dia tidak cantik, dihinakan orang, tidak punya kedudukan, tapi ini mampu mentaati Allah, maka orang bakal ngaranna. Jelas. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mendurhakai Allah Ta'ala. Sampai waktunya kada mau inya melaksanakan perintah, berarti durhaka. Diperintahkan Allah sholat, dia tidak lakukan. Diperintahkan puasa, dia tidak lakukan. Diperintahkan Allah mengeluarkan zakat, dia tidak pernah keluarkan zakatnya. Ini berarti manusia ini manusia bodoh. Kenapa? Karena dia durhaka kepada Allah. Meskipun mukanya cantik, dia orang besar, berkedudukan mulia, bentuk tubuhnya bagus, lancar dan pandai berbicara, pandai berbicara, tapi kalau dia mendurhakai Allah, maka kata Nabi, orang itu adalah orang bodoh. Bahkan kata Rasulullah, yang paling ngeri kita mendengarnya, buruk dan khanazir itu lebih berakal di sisi Allah Ta'ala daripada orang-orang yang mendurhakainya. Bahasa kasarnya kayak ini, nalah ulun jelaskan. Rasulullah katakan buruk dan khanazir. Tahu khanazir? Khanazir itu jamak daripada khinzirun. Khinzir itu binatang babi, baik. Nah, binatang babi ini kan binatang yang paling najis, sudah binatang babi. Lalu jamaknya khanazir, artinya babi-babi, itu nah. Binatang-binatang babi itu lebih berakal di sisi Allah dibanding orang-orang yang mendurhakai Allah. Paham? Ujar Nabi, orang yang mendurhakai Allah Ta'ala nang diberikan akal tapi kada mau melaksanakan perintah Allah, iya manusia nang ada bakal, ujar Rasulullah. Bahkan babi aja lebih baik daripada orang itu. Yang tahu lah. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang selalu melalaikan dan meninggalkan perintah Allah, itu sama lebih jelek daripada binatang babi. Masya Allah. Nah, menjerabah gurunya mandak akal di sini, nah di sini. Nah, Jasidin di sini mandak akal. Berarti ada bakalnya. Biarnya sudah Tuhan. Kenapa? Kada digunakan nih akal. Wayah apa? Sembahyangnya tuh wayah apa? Hingga kena datang kawan kamu ke rumah, ngetok, Waalaikum, kita yuk tulakan tuh naraminya di masjid Assalam, orang pengajian tiap malam Kamis, tiap subuh Kamis, tiap subuh Jumat, tiap subuh Ahad, hampir tiap hari tuh. Nah, di Baitur Rahim ada orang pengajian, rancak sudah kawan menyinggahi, kena dulu lah aku masih haur dulu, haikam tulak kena aku menyusul. Masya Allah, 3 tahun menghadangi belum nyusul. Kena bilanya sudah kada kau apa-apa lagi, sudah garing,
Nah tabantai kena ditilam hanyar tu ya Allah sembuhkan aku ya Allah, hendak mengaji aku hendak ke majelis ilmu pret ya Allah Ta'ala. Kayak itu kalau Bu. Nah jadi mudah-mudahan kada kita jangan tunggu nanti bila hendak mengaji segera, jangan turuti nafsu, jangan terlalu turuti nafsu. Insya Allah kita akan diselamatkan Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan penyampaian singkat jadi manfaat. Wabil khusus bicara tentang nur yang ditiupkan oleh Allah kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan di hadapan Allah, untuk kepentingan akhirat, supaya kita jadi selamat, amin ya rabbal alamin. Bisiril nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Angkat tangan, kita minta kepada Allah dengan tulus, mudah-mudahan kehadiran kita ini mendatangkan rahmat Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa baskil lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi baddi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat disampaikan, salah hilap ulun mohon ampun maaf, teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, wabil khusus kepercayaan yang diberikan, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.